Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Untuk pertemuan kali ini saya menggunakan video pembelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai masyarakat multikultural atau heterogenitas. Nah, sebagai konsekuensi dari masyarakat multikultural, salah satunya akan menyebabkan konflik, kekerasan, dan yang mana nanti akan mewujudkan perdamaian. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai konflik dan kekerasan, pengertiannya ya. Yang pertama konflik. Konflik itu perselisihan yang mana nanti tujuannya itu untuk mengalahkan pihak lawan. Nah, sedangkan kekerasan yaitu tindakan individu atau kelompok baik sengaja maupun tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain secara fisik, mental, dan sosial. Jadi di sini kalau konflik itu enggak selalu kekerasan, tetapi kekerasan itu berawal dari konflik. Seperti itu ya. Terus kita belajar mengenai bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik berdasarkan dampaknya. Ada konflik konstruktif dan ada konflik destruktif. Kalau konflik konstruktif itu mengarah pada upaya win-win solution atau konflik dahulu untuk menciptakan suatu solusi. Ya. Kalau konflik destruktif itu konflik yang mengarah pada upaya saling mengalahkan, menghancurkan pihak lain yang berdampak negatif bagi masyarakat. Jadi dampaknya itu negatif, itu berarti destruktif. Tetapi kalau dia itu berkonflik terus menimbulkan dampak yang baik atau yang positif, itu bisa konflik konstruktif. Ya. Selanjutnya yang kedua, konflik berdasarkan cakupannya. Ada konflik vertikal ya, yaitu konflik yang terjadi antar pihak dengan kedudukan yang kalau vertikal itu berarti naik turun ya, jadi berbeda ya, mungkin antara yang kedudukan atas dengan kedudukan bawah kayak gitu ya. Terus yang kedua ada konflik horizontal. Nah, kalau konflik horizontal itu konflik yang kedudukannya itu sejajar. Terus yang ketiga, konflik berdasarkan skala wilayahnya. Kalau yang ini kita lihat wilayahnya ya. Jadi bagaimana konflik itu terjadi, kita lihat dengan ciri cakupan wilayahnya. Yang pertama adalah konflik lokal, yaitu konflik dalam lingkungan satu wilayah, misal satu desa, kompleks, kelurahan, atau satu kecamatan. Jadi konflik yang terjadi di situ, di satu tempat itu saja. Nah, itu namanya konflik lokal. Terus yang kedua ada konflik nasional. Nah, ini cakupannya satu negara ya, misal konflik antara suku yang ada di pulau ini dengan pulau ini ya, itu berarti artinya konflik nasional ya, cakupannya satu negara. Terus yang ketiga ada konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih, misal negara A dengan negara B. Ya. Nah, terus yang keempat, konflik berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri atau yang disebut dengan konflik batin. Ya, pasti kalian pernah mengalami konflik batin. Pengen mondok atau tidak, kayak gitu, pengen lanjut atau tidak ya, pasti kalau pertama-tama kayak gitu ya. Nah, itu namanya konflik intrapersonal. Terus yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ini antara individu ya. Terus yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok. Nah, ini berarti individu dan kelompok konfliknya. Nanti dicari contohnya. Nah, terus yang keempat konflik antar kelompok, antara kelompok satu dan kelompok satunya. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada tugasnya nih. Kenapa dari tadi saya tidak menyebutkan contohnya? Karena ada sesuatu nih. Nah, ada tugas ya, ada tugasnya yaitu silahkan kalian mencari contoh dari masing-masing konflik yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian silakan ketik di Word
dan nanti silahkan diupload di GC. Sudah saya siapkan tugasnya di GC ya. Sekian, yang mau bertanya silahkan japri saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.